Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan salah satu aspek dalam pemahaman UBD, yaitu Tailored and Personalized Reward. Di sini kami akan menjawab 2 pertanyaan, dan pertanyaan pertama akan dijawab oleh Rima Tamatiwaisi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Dalam pengaplikasikan model pembelajaran UBD dalam pelaksanaannya, diperlukan untuk mengetahui apa yang akan menjadi subjek pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Dalam capaiannya, untuk mengetahui tujuan pembelajaran dari subjek ajar, diperlukan asesmen awal atau diagnostic test. Dengan melakukan diagnostic test atau tes awal, dapat mengukur dan mengetahui kemampuan siswa. Selain mengetahui kemampuan awal, pada tes ini, pendidik dapat mengetahui gaya belajar dan minat dari peserta didik. Hal ini akan membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa ketika mempelajari sesuatu, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar memberikan tindak lanjut. Fungsi tes diagnostik ini adalah mengidentifikasi masalah atau kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan hal apa saja yang harus dilakukan oleh pendidik untuk penilaian peserta didik ini dalam UBD. Yang pertama ada melakukan diagnostik test, yang artinya pendidik menilai hal apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nanti akan ketahuan gaya belajarnya seperti apa, minat belajarnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, setelah kita tahu dari hasil tes diagnostik itu, kita bisa merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga pembelajarannya nanti akan mengakomodir seluruh gaya belajar peserta didik, baik itu auditori, kinestetik, maupun visual. Selanjutnya itu ada yang namanya menerapkan teaching at the right level, artinya pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu dirancang sesuai dengan fase perkembangan peserta didik. Setelahnya ada namanya memfasilitasi proses kegiatan belajar mengajar, seperti peserta didik yang gaya belajarnya visual, kita harus menyediakan gambar, atau peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik, kita harus memasukkan mereka ke model belajar yang kayak proyek gitu, dan lain sebagainya. Dan setelahnya ada namanya menyesuaikan kebutuhan peserta didik, dalam artian pembelajaran dirancang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik itu sendiri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran yang apabila ada kondisi perubahan dan harus dimaksimalkan keterlibatan dan keefektifannya dalam pembelajaran. Dalam merancang pembelajaran, pendidik harusnya merancang pembelajaran yang bisa disesuaikan dalam keadaan lingkungan dan keseharian peserta didik tersebut. Dalam artian pembelajaran itu harus kontekstual dan otentik. Dan pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran harus bisa mengidentifikasi apa saja permasalahan yang akan muncul, sehingga nanti akan ada alternatif yang akan direncanakan oleh pendidik dalam menghadapi masalah-masalah yang akan muncul. Salah satu contohnya, jika pendidik ingin merencanakan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, seharusnya juga beliau harus menyediakan, sebagai pendidik kita harus menyediakan sesuatu yang kontekstual juga, yang harus ditampilkan jika saja terjadi mati lampu. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.